Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lao Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai permainan yang sangat melegenda dan banyak disukai anak-anak muda sampai tua, yaitu permainan biliar. Ya. Hidup manusia bagaikan main biliar, yaitu bisa terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ya. Dalam main biliar dibutuhkan keseimbangan dan konsentrasi fokus dalam bermain. Dalam permainan biliar, bola kita sodok belum tentu bola yang kita sodok itu tujuannya untuk saya masukkan itu masuk. Bisa saja tidak bisa masuk, justru yang masuk adalah bola yang lain. Misalnya kita tuju nomor 10, nomor 12 yang masuk, atau sebaliknya. Ya. Selanjutnya dalam permainan biliar ini bisa juga seperti permainan dalam kehidupan manusia dalam bekerja sehari-hari. Ya. Apa yang kita tuju bisa saja tidak sesuai rencana kita untuk bisa berhasil dimasukkan. Justru dari bola yang lain tidak kita tuju tapi masuk. Ini suatu keberuntungan yang tidak terduga. Ya, bisa saja terjadi seperti dalam main biliar. Main biliar adalah main bola efek. Ya, bisa saja yang kita pukul itu kena tipis tapi mengenakan bola yang lain tepat pada bola di tengah. Ya, akhirnya bola itu masuk. Ya, ini bola efek yang kita rencanakan berhasil. Ya, bisa juga dalam perdagangan kita. Bisa saja terjadi yang kita rencanakan dan fakta berhasil atau tidak. Kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang yang tidak kita tuju justru berhasil. Ya, bisa juga dalam politik. Mau merekrut massa, kita rencanakan masuk, misalnya meleset, ya tidak bisa masuk. Justru massa yang lain kena efek dari rencana kita ataupun suatu teknik yang kita rencanakan, justru massa yang lain yang justru tertarik dan masuk. Bisa dalam politik seperti itu. Juga dalam permainan itu bisa berhasil dan tidak, yes or no. Ya, bisa menyebabkan hati kita puas dengan sodokan kita, bisa kita rencanakan masuk, bola efeknya bisa masuk, tetapi bisa tidak. Nah, ini bisa membuat kejengkelan yang main. Jadi dalam main biliar bisa juga disamakan dengan kehidupan sehari-hari dalam apapun, dibutuhkan kesabaran, ya, untuk menuju sasaran yang kita tuju. Ya, berarti kalau kali itu dan waktu itu belum, berarti harus sabar, membutuhkan waktu untuk bisa berhasil. Harus dicoba dan dicoba lagi. Selanjutnya, main biliar
adalah suatu olahraga. Olahraga, tetapi kadangkala yang bermain ini tetap pakai kaos, pakai baju, ya. Tetapi bisa mengeluarkan keringat sedikit-sedikit, ya. Dalam main biliar ini adalah yang dituju bukan olahraga mencari keringat ansih, tetapi kegembiraan. Karena kita main biliar, itu yang paling bagus adalah mencari gembira dengan kawan-kawan di suatu kafe biliar misalnya. Ya, tidak seperti kita main biliar di rumah. Kalau main di kafe biliar, tempat biliar, ada waitressnya, ada penjual minumannya, ada penjual makanannya. Kita tinggal kode kepada waitressnya, pesan minuman atau pesan makanan, udah ready, sambil ketawa-ketawa, sambil nunggu teman kita yang kita undang untuk bertemu di kafe biliar misalnya, untuk membicarakan bisnis tertentu misalnya dalam perdagangan apa, misalnya perdagangan dalam membuat restoran, membuat rumah makan, dan rencana-rencana yang lain misalnya mengenai menghubungkan jual beli rumah, tanah, dan sebagainya. Jadi kafe biliar selain buat kesenangan juga untuk pertemuan bisnis dengan kawan-kawan yang menjadi partner kita, ya. Selanjutnya, saya sendiri ini suka main biliar ya sejak muda, ya, meskipun sekarang sudah tidak, ya. Suka main biliar ketika masih muda, ya, bersama teman-temannya. Habis kuliah, habis bekerja, bisa ke tempat kafe biliar untuk pertemuan dan bermain dengan kawan-kawan dalam permainan biliar di suatu tempat. Jadi tempat biliar itu tidak sekedar untuk olahraga, seperti saya katakan tadi, tetapi untuk pertemuan bisnis, pertemuan saudara, pertemuan teman-teman, ya, untuk pembicaraan apa yang sangat penting, ya. Kemudian dalam biliar itu, kalau kita bermain dengan peraturan permainan biliar, kita bisa berhasil menang, kita puas, ya. Jadi latihan ketangkasan, juga latihan konsentrasi, ya, biar tujuannya berhasil. Juga latihan keseimbangan badan, karena kalau kita menyodok bola tanpa konsentrasi dan seimbang tubuhnya, bisa bola yang kita sodok atau kita pukul meleset. Jadi bisa saja bola yang lain yang kena, tidak sesuai tujuan yang kita rencanakan. Jadi membutuhkan keseimbangan dan fokus konsentrasi. Selanjutnya, dalam menyodok bola dibutuhkan tidak harus keras, ya, tidak harus keras. Pukulan pertama memang dibutuhkan biasanya keras, bolanya biar buyar, ya. Kalau buyar, nanti ada nomor-nomor yang kita tuju, itu yang kita pukul, misalnya kita umpetkan supaya lawan mainnya juga sulit untuk memukul. Ini suatu permainan ketangkasan dalam bermain biliar. Jadi keras belum tentu bisa memasukkan, tapi pelan
bisa saja bola yang kita tuju bisa masuk. Pukulan tidak harus di tengah, bisa dipukul bola putih untuk menyodok bola yang dituju itu, bisa dipukul tipis. Bisa bola berputar-putar dan memukul bola yang kita tuju dan masuk. Ini sudah ahli, ya, membutuhkan waktu permainan, tidak sekaligus bisa, tapi membutuhkan waktu untuk bisa menuju keahlian main biliar, ya. Bersama, kalau baru bisa diajak, ada pelatihnya, biasanya mbak-mbak waitersnya, atau bermain dengan kawan yang sudah bisa. Selanjutnya, pukulan bola yang keras itu kadangkala bola ini bisa buyar dan bola yang tidak kita tuju masuk. Nah ini sesuai dengan rencana. Perlukah pukulan ini keras? Perlukah pukulan saya pelan? Nah ini lihat media fakta di lapangan bola itu. Ya, ini membutuhkan waktu, pengalaman bermain. Selanjutnya, dalam biliar bisa saja emosi itu timbul, ya, tapi harus sabar karena sudah bola harusnya masuk, kurang sedikit tapi tidak masuk. Bola itu tidak bisa masuk, kita kecewa. Nah, harus dibutuhkan kesabaran. Selanjutnya, seperti dalam kehidupan, kalau kita berusaha, kadang-kala direncanakan udah gol tapi belum, berarti kita masih membutuhkan kesabaran, harus diulang lagi supaya bisa berhasil. Ya, jangan lupa kalau bekerja, doa dan usaha, ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Pasti usaha insya Allah berhasil kalau kita concern secara penuh terhadap objek pekerjaan kita. Selanjutnya, bola yang lain, ya, yang tidak kita rencanakan justru masuk, ini membuat kita senang, lega. Kalau memang bola itu memang tidak kita tuju tapi masuk, tapi itu dalam hitungan aturan memang harus masuk. Selanjutnya, dalam biliar ini melatih keseimbangan tubuh, konsentrasi penuh, ya, karena konsentrasi membutuhkan keseimbangan badan dan pikiran. Kalau itu konsen, ya kemungkinan apa yang kita kerjakan akan berhasil. Selanjutnya, untuk mulai bermain dibutuhkan konsentrasi. Seperti dalam bekerja, kita harus fokus pekerjaan kita, ya, itu, ya. Bisa juga dalam kehidupan dibutuhkan konsentrasi penuh supaya tujuan kita bisa fokus dan berhasil. Main biliar ini bisa dikenal sudah lama sekali, dan asalnya ini orang dari mana ini hasilnya biliar? Ada yang mengatakan dari Eropa, ada yang dari Cina. Dan permainan biliar ini sudah menjadi permainan internasional sampai ke Olimpiade, ya, permainan di suatu negara. Dan misalnya kalau kita di Asia Tenggara, Asia sampai dunia Olimpiade, ya, ini membutuhkan suatu keahlian tertentu yang berlatih
every day ya, every time ya, misalnya setiap hari sekali ya, membutuhkan waktu misalnya 2 jam sampai 3 jam, jangan terlalu lama. Kalau lama capek nanti konsentrasinya tidak bisa fokus ya, dibutuhkan paling lama menurut saya 3 jam gitu ya, sambil duduk santai ngobrol-ngobrol ya. Mungkin yang suka soft drink minum, mau makan ya, kemudian di situ bebas. Para pemain kadangkala juga sambil ngisep rokok ya, di ruangannya yang ber AC ya, ada exhaustnya, jadi kesehatannya juga saya kira bisa terjamin baik ya. Demikian saudara sekalian dimanapun berada, permainan biliar ini sudah lama tidak muncul di kafe-kafe biliar. Mudah-mudahan permainan biliar ini berkembang lagi, karena tempat pertemuan tidak harus di hotel atau di mana, kafe biliar sambil bermain olahraga, tapi tujuannya tercapai semuanya. Amin. Demikian saudara sekalian ya, atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. See you again.